Hasan al-Basri menceritakan ketika ia sedang duduk di depan rumahnya, tiba-tiba lewatlah jenazah seorang laki-laki dan diiringi orang-orang di belakangnya. Di bawah jenazah itu terdapat gadis kecil yang mengurai rambutnya sambil menangis. Kemudian Hasan al-Basri mengikuti jenazah tersebut. Ia mendengarkan gadis kecil tersebut mengatakan kepada jenazah ayahnya dengan perkataan, "Mengapa aku menghadapi hari kepergianmu saat umurku masih kecil?" Kemudian Hasan al-Basri mendengarkan perkataan anak kecil tersebut, kemudian Hasan al-Basri mengatakan kepada anak kecil tersebut dengan perkataan, "Bapakmu belumlah menghadapi hari seperti itu." Bapakmu belumlah menghadapi hari seperti ini. Kemudian Hasan al-Basri mensolati jenazah tersebut, lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, seperti biasanya, Hasan al-Basri duduk-duduk di depan rumahnya. Kemudian lewatlah gadis kecil tersebut sambil menangis pergi ke kuburan jenazah ayahnya. Kemudian Hasan al-Basri berpikir bahwa gadis kecil tersebut sangat pintar dan bijaksana. Kemudian Hasan al-Basri mengikutinya dan beranggapan bahwa nanti apa yang diucapkan anak kecil tersebut bisa memberi manfaat untuknya. Sesampai anak kecil di kuburan tersebut, Hasan al-Basri bersembunyi di belakang pohon untuk melihat anak kecil tersebut di kuburan bapaknya. Ketika anak kecil tersebut sudah sampai di kuburan ayahnya, anak kecil tersebut merangkul bapaknya dan menaruh pipinya ke tanah. Ya, merangkul kuburannya dan menaruh pipinya ke tanah. Seraya anak kecil itu berkata kepada bapaknya dengan perkataan, "Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu setelah bermalam dalam kubur yang gelap seorang diri, tanpa teman dan tanpa sinar lampu?" "Wahai ayahku, kemarin malam aku menghidupkan lampu untukmu. Lalu, siapakah yang menghidupkan lampu untukmu tadi malam?" "Wahai ayahku, kemarin malam aku yang menggelarkan alas tidurmu. Lalu siapakah yang menggelarkan alas tidurmu tadi malam?" "Wahai ayahku, kemarin malam aku yang memijatmu. Lalu siapakah yang memijat tangan dan kedua kakimu tadi malam?" "Wahai ayahku, kemarin malam aku memberimu minuman. Lalu siapakah tadi malam yang memberimu minuman?" "Wahai ayahku, kemarin malam aku yang membolak-balikkan tubuhmu dari arah ini ke arah yang lain. Lalu siapakah yang membolak-balikkan tubuhmu tadi malam?" Wahai ayahku, kemarin malam aku yang menutupi tubuhmu ketika terbuka. Lalu siapakah yang menutupi tubuhmu tadi malam ketika tubuhmu terbuka?" "Wahai ayahku, kemarin malam aku yang memperhatikan wajahmu. Lalu siapakah yang memperhatikan wajahmu tadi malam?" "Wahai ayahku,
Kemarin malam aku menjawab panggilanmu. Lalu siapakah yang menjawab panggilanmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku memberikanmu makanan ketika kamu menginginkannya. Lalu siapakah yang memberimu makanan ketika kamu menginginkannya tadi malam? Anak kecil itu terus bertanya kepada ayahnya. Wahai ayahku, kemarin malam aku yang memasakkanmu berbagai macam makanan. Lalu siapakah yang memasakkanmu tadi malam? Mendengar gadis kecil itu meratapi kesedihannya, Hasan al-Basri mengkhawatirkan keadaan ayahnya di dalam kubur. Hasan al-Basri menangis, lalu ia menampakkan dirinya dan menghampiri gadis kecil tersebut. Kemudian ia berkata kepada gadis kecil tersebut dengan perkataan, "Wahai anak perempuan kecil, janganlah engkau berkata seperti ini, tapi katakanlah, wahai ayahku, aku menghadapkanmu ke arah kiblat. Apakah kini engkau masih seperti itu atau sudah berubah menghadap yang lain? Aku mengkafanimu dengan sebaik-baiknya kafan. Apa kini kafanmu masih utuh ataukah sudah lepas darimu? Wahai ayahku, aku meletakkanmu dalam kubur, sementara tubuhmu dalam keadaan utuh. Apakah kini tubuhmu masih utuh atau sudah dimakan cacing? Dan katakanlah, sesungguhnya para ulama berkata, seorang hamba akan ditanya tentang iman. Sebagian lagi ada yang bisa menjawab, dan sebagiannya lagi tidak bisa menjawab karena terhalang-halangi oleh sesuatu. Wahai ayahku, para ulama berkata, kubur akan diperluas untuk sebagian ahli kubur dan sebagian yang lain akan dipersempitkan. Atau dipersempitkan. Apakah kini kuburmu telah dipersempit atau diperluas? Wahai ayahku, para ulama berkata, kafan sebagian ahli kubur akan diganti dengan kafan dari neraka atau kafan dari surga. Apa kafanmu telah diganti dengan kafan dari neraka atau dengan kafan dari surga? Wahai ayahku, para ulama berkata, kubur adalah sebagian taman dari taman-taman surga atau jurang dari sebagian jurangnya neraka. Apa kuburmu telah menjadi sebagian taman dari surga ataukah taman dari neraka atau jurang-jurang dari neraka? Wahai ayahku, ulama berkata, kubur akan memeluk sebagian ahli kubur dengan penuh kasih sayang seperti halnya orang tua yang memeluk anaknya dan akan membenci serta menghimpit sebagian yang lain hingga tulang rusuknya hancur. Apakah kubur memelukmu dengan kasih sayang atau dengan membencimu dan menghimpitmu? Wahai ayahku, para ulama berkata, setiap orang yang dimasukkan ke dalam kubur pasti akan menyesal. Bagi orang yang takwa akan menyesal kenapa tidak memperbanyak amal ketika dia masih hidup. Dan bagi yang durhaka akan menyesal kenapa melakukan amal-amal kejelekan. Apakah engkau menyesali atas kejelekanmu atau sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, apabila aku memanggilmu, engkau pasti menjawab panggilanku. Telah lama aku memanggilmu di atas kuburanmu ini, namun kenapa engkau tidak mendengar suaraku? Kenapa aku tidak mendengar suaramu? Wahai ayahku, engkau telah pergi dan tidak akan bertemu lagi denganku.
sampai hari kiamat nanti. Ya Allah, kemudian anak kecil itu berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau menghalangiku kelak di hari kiamat untuk bertemu dengan ayahku." Anak itu berkata, "Wahai Hasan, betapa indahnya seruanmu terhadapku.